The Gunners ditantang juara Liga Eropa di Liga Champions. Cesc Fabregas bela gelandang Arsenal yang tampil kurang maksimal. Bersua setan merah, momentum Bukayo Saka ukir rekor baru. The Gunners ditantang juara Liga Eropa di Liga Champions. Hasil drawing fase grup Liga Champions menempatkan Arsenal di grup B, di mana salah satu penantang The Gunners adalah juara Liga Eropa musim lalu Sevilla. Keduanya menghuni grup B Liga Champions bersama PSV Eindhoven serta Lens. Sebagaimana diketahui, musim lalu Sevilla memenangkan Liga Eropa setelah menumbangkan AS Roma di final. Sementara itu, pada musim 2007-2008, Arsenal dan Sevilla pernah saling berhadapan di Liga Champions babak penyisihan grup. Saat itu Arsenal mencatatkan kemenangan kandang 3-0 sebelum kalah 3-1 di Spanyol. Selain itu, kali ini pasukan Mikel Arteta kembali akan bersua jagoan dari Belanda, PSV Eindhoven. Dilansir dari laman resmi Arsenal, klub telah 8 kali menghadapi PSV dengan catatan 3 kemenangan dan kalah serta seri 2 kali. Khusus runner-up League of Lens, pertemuan terakhir kali dengan Arsenal di Liga Champions terjadi pada musim 1998-1999. Saat itu Arsenal bermain imbang 1-1 di Prancis namun kalah 0-1 di Wembley. Pada musim berikutnya Arsenal berhasil mengalahkan Lens di kandang dan tandang di Liga Eropa. Jelang lawan Man United, Thomas Partey harus kembali ke lini tengah. Arteta memilih untuk mengubah dinamika lini pertahanannya dalam 3 pertandingan pertama di Premier League dengan Gabriel Magalhaes diturunkan ke bangku cadangan. Hal ini membuat William Saliba dan Ben White bergeser sedikit ke kiri, sementara gelandang bertahan Thomas Partey dimainkan sebagai bek sayap. Legenda Arsenal David Seaman pun mengakui bahwa ia tidak mengerti keputusan Mikel Arteta untuk memainkan Thomas Partey sebagai bek kanan dalam beberapa pekan terakhir. Ia menyuarakan kekesalannya atas pergantian taktik tersebut menjelang kunjungan Manchester United ke Emirates Stadium. Saat berbicara dalam podcastnya, mantan kiper Inggris itu mengatakan, "Rasanya aneh bagi saya dia adalah pemain yang lebih baik di lini tengah. Itu adalah hal yang aneh bagi saya dan saya masih mencoba untuk mencari tahu mengapa," ujar David Seaman. Di lain sisi ada kemungkinan Arsenal kembali ke 4 bek tradisional mereka untuk pertandingan mendatang melawan Manchester United setelah Alexander Zinchenko kembali dari cedera. White bisa kembali ke posisi bek kanan sementara Gabriel masuk untuk berkuat dengan Saliba di jantung pertahanan. Arteta mungkin bisa mengembalikan Partey ke lini tengah berdua dengan Declan Rice dan mencadangkan Kai Havertz yang kurang optimal sejauh ini. Cesc Fabregas bela gelandang Arsenal yang tampil kurang maksimal. Label sebagai pemain termahal sepanjang sejarah Arsenal bagi Declan Rice nyatanya menjadi sasaran empuk pengkritik. Rice dinilai belum mampu memberikan dampak krusial bagi Arsenal. Sebagaimana diketahui, gelandang internasional Inggris itu ditebus Arsenal dari West Ham dengan nominal lebih dari 100 juta pound sterling. Meski begitu, Cesc Fabregas memberikan pembelaan kepada gelandang anyar itu. Fabregas yakin Rice akan menjadi sosok pemimpin bagi The Gunners di masa depan. Dia adalah pemain yang fantastis. Anda bisa melihat dengan jelas kualitas dan kepribadiannya. Dia telah menghadirkan dimensi baru dalam tim ini. Dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan filosofi permainan yang baru karena dia adalah pemain yang cerdas, kata Fabregas. Bersua setan merah, momentum Bukayo Saka ukir rekor baru. Menghadapi setan merah, pemain bintang Arsenal Bukayo Saka bisa mengukir suatu rekor yang belum pernah terjadi dalam sejarah The Gunners. Rekor hebat yang dimaksud adalah mencetak gol dalam 4 laga beruntun melawan Man United. Sampai sejauh ini Saka telah mencetak dalam 3 laga terakhir melawan setan merah di Liga Inggris. Pertama, Saka mencetak gol ke gawang Man United di Liga Inggris pada 2021-2022. Kedua, pemain timnas Inggris itu melesakkan 1 gol ke gawang Man United di Liga Inggris 2022-2023. Ketiga, Saka membuat gol ke gawang Man United di pekan ke-21. Total Saka mengemas 3 gol dalam 3 laga terakhir melawan Man United di Liga Inggris.
Dengan demikian, 1 gol lagi akan membuat Saka menjadi pemain pertama Arsenal yang melesakkan gol ke gawang setan merah dalam 4 laga beruntun. Big match Liga Inggris jadi kesempatan Kai Havertz buktikan kualitasnya. Kai Havertz belum juga menemukan kualitasnya kembali di Arsenal. Bagaimana tidak, dari 3 pertandingan yang telah dimainkan, dia belum mencetak gol dan assist satupun bagi The Gunners. Penampilan pemain yang pernah meraih penghargaan Footballer of the Year 2019 dinilai kurang masuk dengan strategi yang diterapkan oleh Mikel Arteta. Mikel Arteta juga mendapatkan kritikan dari mantan pembawa acara Sky Sport, Richard Keys. Menurut Richard Keys, Havertz mirip dengan Mesut Ozil tetapi tidak memiliki bakat yang sama. Jangan menyerang saya karena ini, tapi biarkan saya berkata, Havertz adalah Ozil yang baru tapi tanpa bakatnya. Saya berbicara mengenai Arteta yang tidak bisa menguasai pemain besar dia seperti Guardiola, tak bisa menguasai pemain dengan karakter yang besar. Tutur Keys. Sementara itu, pekan keempat Liga Inggris akan menjadi suatu pembuktian yang harus dimanfaatkan oleh Kai Havertz atas kritikan yang telah banyak disampaikan kepada dirinya. Dari hasil pertandingan terakhir antara Arsenal versus Manchester United, skor setan merah berhasil mendominasi dengan 3 kemenangan dan juga 2 kekalahan. Pemain Arsenal meraih PFA Young Player of the Year sebelum Bukayo Saka. Keberhasilan Bukayo Saka meraih PFA Young Player of the Year tak terlepas dari perannya saat membela Arsenal pada musim lalu. Pemain berusia 21 tahun itu membawa The Gunners menjadi runner-up Premier League. Tak hanya itu saja, Saka juga mencatatkan 14 gol dan 11 assist dari 38 penampilan di Premier League. Dia pun menjadi pemain Arsenal ke-6 yang pernah meraih gelar PFA Young Player of the Year. Sebelum Bukayo Saka, ada Jack Wilshere yang tampil menjanjikan di lini tengah Arsenal sejak masih muda. Dia juga mendapatkan penghargaan PFA Young Player of the Year pada musim 2010-2011. Selanjutnya, gelar PFA Young Player of the Year pada 2007-2008 diraih gelandang Spanyol Cesc Fabregas. Nama Nicolas Anelka diboyong Arsenal dari PSG pada pertandingan musim 1996-1997 di bawah asuhan Arsene Wenger. Anelka pun menjadi salah satu penyerang andalan Arsenal. Dia pun berhasil mencetak 19 gol dari 40 pertandingan. Anelka berhasil membantu Arsenal memenangi Premier League, FA Cup, dan FA Charity Shield. Dia juga meraih penghargaan PFA Young Player of the Year pada musim 1998-1999. Nama terakhir yakni Paul Merson. Di usia yang masih sangat belia, Paul Merson sudah mendapatkan kepercayaan mentas di tim utama Arsenal. Penampilan apinya pada musim 1988-1989 berbuah penghargaan PFA Young Player of the Year. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!